Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Akbar Setiawan dengan NIM 19135211070 dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, kelas MSPB. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum mitologi yang membedah ikan. Ikan yang saya gunakan adalah ikan layang dengan nama latin Devacterus russelli. Oke, langsung saja. Kita akan membahas yang paling pertama, yaitu morfologi dari ikan layang. Ikan layang terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Bagian kepala dimulai dari ujung mulut sampai dengan ujung operculum. Ini bisa dilihat dari sini sampai sini. Ini adalah bagian kepala. Nah, yang kedua adalah bagian tubuh. Bagian tubuh dimulai dari akhir operculum sampai dengan bagian anus. Jadi dari bagian ini sampai sini adalah bagian dari tubuh ikan layang. Selanjutnya ada bagian ekor. Nah, bagian ekor ini dimulai dari akhir anus sampai dengan ujung sirip atau ujung ekor. Nah, ini bagian ekor. Lanjut ke bagian sirip dari ikan layang. Sirip ikan layang mempunyai sirip dorsal, pectoral, ventral, anal, dan sirip ekor. Keunikan dari ikan layang ini, dia memiliki 2 sirip dorsal atau double dorsal fin, dan juga mempunyai sirip tambahan yang bernama finlet yang terletak di dekat pangkal ekor. Bisa kita lihat di sini, dia memiliki 2 finlet. Selanjutnya, di ikan layang ini kita bisa lihat bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh ikan layang ini bisa kita kategorikan sebagai tipe fusiform atau berbentuk torpedo. Jika dilihat bentuk mulut dari ikan layang ini, bentuk ikan layang ini termasuk ke dalam tipe terminal yang mulutnya berada pas di depan bawah kepala. Sirip ekor ikan. Nah, di bagian sirip ekor ikan ini, ikan layang termasuk ke dalam sirip ikan yang berbentuk forked, yaitu yang bentuknya bercagak, terdapat lekukan antara lembar dorsal dengan lembar ventral. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang morfologi dari ikan. Sekarang lanjut ke morfometri ikan. Nah, morfometri ikan yang pertama adalah TL atau total length, yaitu kita mengukur panjang total tubuh ikan dari bagian ujung mulut sampai ujung ekor. Mari kita hitung. Nah, ini ujung mulut sampai ujung ekor. Aduh, sorry. Oke. Kita ukur di penggaris untuk mengetahui total length dari ikan ini.
bisa kita lihat total length dari ikan ini adalah 28 cm pas. Lanjut, kita akan mengukur FL atau forked length. Jadi FL ini hanya untuk ikan yang memiliki bentuk ekor forked. Jadi jika tidak ada, tidak usah dihitung. Mulai dari ujung kepala juga. Jadi kita mengukurnya dari ujung sini sampai ujung sini. Kita hitung dari ujung mulut sampai ekor forked. Lalu kita ukur di penggaris. Kita mendapatkan ukuran FL-nya 24,9 cm. Lalu ada SL, yaitu standar length, di mana kita mengukur dari ujung mulut, ujung kepala, sampai batas akhir ekor bisa digerakkan. Jadi sekitaran pangkal ekor, bagian sini, kita ukur. Lalu kita bawa ke penggaris. Nah, standar length kita dapatkan yaitu 23,5 cm. Nah, lanjut sekarang ke menghitung predorsal length. Predorsal length ini adalah kita menghitung jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan bagian dasar sirip dorsal. Oke, jadi dari bagian anterior kepala ujung anterior kepala sampai dengan bagian anterior dasar sirip dorsal. Nah, kita dapat. Langsung kita taruh di penggaris. Nah, jadi predorsal length-nya adalah 11,8 cm. Lanjut kita mengukur RBL atau orbital length, yaitu mengukur jarak antara kedua bagian terlepak mata. Tunggu. Nah, orbital length dari ikan ini adalah 0,9 cm. Lalu kita mengukur eye length. Kita mengukur panjang dari bola mata ikan ini.
eye length dari mata ikan ini adalah 0,6. Nah, lanjut kita akan menghitung CPDL atau caudal peduncle length, yaitu kita akan mengukur jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Jadi jarak antara pangkal ekor dengan posterior sirip dubur. Oke, ini sirip posterior dubur. Langsung saja kita hitung. Nah, CPDL dari ikan ini adalah 1 cm. Lanjut kita akan mengukur panjang rahang atas. Panjang rahang atas kita ukur dari ujung mulut dari si ikan ini sampai batas bukaan pada mulut ikan. Nah, panjang rahang atas dari ikan ini adalah 1,8 cm. Lanjut sekarang rahang bawahnya. Sama seperti di atas, cara mengukurnya. Untuk yang di bawah, kita mendapatkan hasil 2,1 cm. Lanjut ke HDL, yaitu head length, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Jarak dengan jarak head length dari ikan ini adalah 6 cm. Lanjut, berikutnya kita akan menghitung SNTL atau snout length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan anterior kelopak mata. Nah, SNTL-nya yang kita dapatkan yaitu 2,7 cm. Lalu ada post orbital length, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Kelopak mata, bagian terdalam kelopak mata dan operculum.
Nah, pos orbital length dari ikan ini adalah 2,3 cm. Lalu ada tinggi kepala, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala. Jadi nanti kita hitungnya sesuai dengan video tutorialnya, yaitu mengukur dari bagian tengah kepala ini sampai dengan bagian bawah tengah kepala ikan. Kita ukur tinggi kepalanya. Tinggi kepala dari ikan ini adalah 4,5 cm. Lalu mengukur tinggi badan si ikan ini. Kita mengukurnya dari ujung dasar sirip dorsal. Kita tarik sampai ke bagian kita tarik sampai bagian bawah dasar sirip ventral. Lalu kita ukur ke penggaris. Tinggi ikan ini adalah 7,2 cm. Oke, lanjut kita akan menghitung tinggi pipi, yaitu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Baik, jadi jarak antara rongga mata dengan bagian bawah operculum ini. Nah, tinggi pipi dari ikan ini adalah 1,3 cm. Lalu oke, lanjut ke tebal badan. Nah, cara mengukurnya kita ukur dari tengah-tengah penutup operculum ini sampai ke tengah-tengah operculum di baliknya juga. Nah, dapat hasilnya. Lalu kita ukur di penggaris. Nah, tebal badan dari ikan ini adalah 4,7 cm. Lalu ada panjang sirip dorsal. Kita lihat sirip dorsal. Kita akan mengukur panjangnya dari awal sirip dorsal sorry. Nah, ini kita ukur. Panjang dari sirip dorsalnya yaitu 3,8 cm. Nah, lalu kita ukur tinggi dari sirip dorsalnya dengan cara mengukurnya dari dasar.
dapatkan panjang dari sirip, tinggi dari sirip dorsalnya adalah 1,9 cm. Lalu yang terakhir ada panjang sirip vektoral. Nah, ini sirip vektoral, kita hitung panjangnya. Kita dapatkan hasil 1,2 cm. Nah, itulah pengukuran dari morfometri ikan layang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pembedahan. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membedah ikan sesuai yang diajarkan di videonya Kak Ray. Oke, jadi kita sebelum membedah harus mencari lubang anal dari si ikan ini. Nah, ini adalah lubang anal. Jadi kita memotongnya tepat di belakang lubang anal tersebut agar tidak menghancurkan isi perut dari isi ikan ini. Oke, langsung aja kita unboxing isi ikan ini. Kita ingin tahu apa yang dia makan selama ini. Iya, sudah kepotong. Bisa dilihat dagingnya masih fresh. Dan jika setelah dipotong, kita bisa melihat di sini ada rongga-rongga tulang, ya, duri-duri. Di sini tepat tengah-tengah ini. Sekarang lanjut ke bagian perut. Nah, di bagian perut ini kita akan potong menggunakan gunting. Pastikan gunting kalian tajam. Nah, kita motong dari bagian tengah ini sampai ke ventral fin dulu. Tipis-tipis. Perlahan-perlahan agar tidak menghancurkan isi dalamnya. Ya, sampai segininya dulu. Kita lihat dalamnya. Kita potong lagi. Ya, inilah dalamnya. Bisa dilihat secara seksama. Kita urai dikit. Sedikit susah, namun saya akan usahakan. This is it. Nah, ini adalah bagian ginjal. Ya, ginjalnya. Lalu di sini masih ada. Kita potong dulu ya. Potong pelan-pelan. Ya. Ini adalah ginjal. Dan ini adalah gonadnya. Tolong komen jika salah.
Lalu lanjut kita akan mencari bagian ususnya. Kita potong ya, sama-sama. Ya. Ini adalah usus bagian ini. Dan ini adalah gonadnya. Oh, sorry. Kecampur. Inilah gonad. Lalu masih ada di dalamnya ini sebuah jantung dan hati. Ini adalah bagian jantung. Lalu kita cari bagian hatinya. Ini adalah bagian dari hatinya karena dia lebih berwarna gelap. Ini adalah hati dan ini adalah jantungnya. Lalu kita masuk ke bagian insangnya. Nah, kita akan melihat insangnya dan akan mengetahui ikan ini selama masa hidupnya adalah pemakan apa. Ya, ini dia untuk insangnya. Sesuai bacaan di modul, jika sebuah insang ini berbentuk rapat dan panjang-panjang, maka ikan ini semasa hidupnya memakan plankton. Lalu saya akan mencoba sedikit untuk mencari otaknya. Pertama-tama mari kita iris sedikit ya. Nah, kita congkel sedikit. Nah, ini dia otaknya. Bagian otaknya hancur, tapi kita masih bisa lihat. Inilah bagian otaknya. Nah, itulah hasil video yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena saya masih harus banyak belajar lagi. Semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya Ida, pamit undur diri.